Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu perwakilan BUMN dan anak perusahaan BUMN. Kami berharap seluruh hadirin saat ini dalam kesehatan yang prima dan selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, selamat datang pada acara sosialisasi TJSL dan CSR Award 2025 bersama saya Evi Herawati yang akan menjadi moderator pada acara pagi ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan semakin kompleksnya tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan ketidakpastian ekonomi, program TJSL dan CSR BUMN diharapkan mampu bertransformasi lebih strategis untuk memperkuat kontribusinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. BUMN Track bersama BUMN Track Academy atau BTA Academy menyelenggarakan TJSL dan CSR Award 2025 tahun kelima dengan mengangkat tema Transformasi TJSL BUMN untuk ketahanan sosial, lingkungan, dan ekonomi berkelanjutan. Tema ini mencerminkan urgensi bagi BUMN untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan tata kelola ke dalam strategi bisnis utama perusahaan. Pada acara sosialisasi ini akan dimulai dengan opening speech oleh Bapak Samsudin Hadi Sutarto selaku CEO BUMN Trek. Sudah hadir di sini. Terima kasih Pak Toto. Selamat Ya, pagi. pagi, Mbak Epi. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan kuesioner oleh Insinyur Tenri Supriyatno MBA selaku Ketua Dewan Juri TJSL dan CSR Award. Beliau merupakan Founder and Chairman Indonesia Share Value Institute serta Founder and Chairman Corporate Forum for CSR Development Indonesia. Selamat pagi Pak Tenri, terima kasih sudah hadir bersama kami. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di penghujung acara nanti kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait materi yang disampaikan hari ini. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Samsudin Hadi Sutarto selaku CEO BUMN Trek untuk memberikan opening speech. Kepada Pak Toto kami persilakan. Terima kasih, Epi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini luar biasa ya. Kita bisa hadir walaupun melalui Zoom untuk sosialisasi TJSL CSR Award 2025. Ini sudah terasa sudah tahun ke-5 ya. Gitu. Pada tahun ini kami coba mengangkat transformasi TJSL BUMN untuk ketahanan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang berkelanjutan. Telah hadir di sini, terima kasih selaku Ketua Dewan Juri yang selalu mensupport kami di ajang-ajang TJSL dan CSR Award ini dari awal. Pak Tendi Supriyatno, terima kasih MBA. Terus kemudian di sini juga ada Bu Wiranti tadi kan, Tuan Juri ya, ada Pak Immanuel. Nah, di sini juga sudah hadir Pak Sigit Darmawan MBA juga, beliau adalah dari BT Academy. Jadi kami memang yang waktu tahun lalu kami sudah melonsing untuk BTA Academy, ya kan. Nah, untuk kegiatan nanti ke depan ya, Women Track ini sudah menggandeng BTA Academy ini. Kami harap pelatihan-pelatihan itu kami sudah ada organisnya gitu ya, BTA Academy ini. Kalau untuk juri narasumber untuk nanti pembicara ya nanti juga kami sangat koordinasi dengan Pak Tenri ya kan, Bu Wiranti di sini, Pak Noel yang memang pakar-pakar di bidang untuk TJSL CSR BUMN. Pada kesempatan pagi hari ini, terima kasih di sini sudah bergabung ada 89 ya peserta. Seperti yang Bapak kamu tahu ya, di periode pemerintahan Prabowo yang baru ini, pada awal tahun 2025 sudah ada terbit namanya Danantara gitu ya. Itu sudah super holding ya kan, ketujuh BUMN. Itu baik itu BUMN yang perbankan ada tiga ya, BNI, Mandiri, BRI, kemudian ada Telkom, PLN, Pertamina gitu kan, dan Man ID gitu ya. Ada tujuh ya yang sudah bergabung. Apapun nanti kebijakan-kebijakan di stakeholder pemerintah, saya kira adanya TJSL CSR ini bagi para bapak ibu semuanya, ini saya kira langkah yang strategis. Banyak mungkin di pemerintah yang baru ini, ya kan,
baik itu stakeholder ya, pemerintah ya kan, para pengambil kebijakan gitu, pejabat, banyak yang baru juga bahwa peran BUMN itu sebenarnya sangat strategis. Selain tadi mengangkat tentang korporasi yang harus profit oriented, juga sebagai agen development, agen pembangunan. Nah, mungkin kami akan coba sekilas untuk yang as- perlihatkan bahwa peran BUMN di era yang saat ini ya, yang justru ini yang membedakan daripada perusahaan-perusahaan di luar BUMN yang swasta ya dan yang private. Eh, Buat saya ini hal yang penting, perlu di announce ya ke publik gitu. Sebentar saya coba sharing. Sebentar. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk yang TJSL CSR yang pada tahun kelima ini, ya kan, kami kenapa paten D ya? Kita kembali lagi tidak yang baru sekarang kan trennya ada ESG dan sebagainya gitu. Tapi saya kira kita perkuat aja transformasi di 4 pilar BUMN itu, sosial, lingkungan, ekonomi, dan hukum tata kelola ya. Nah di hukum tata kelola ini ya Pak Tendi sudah sampai tahun keempat kemarin sangat minim sekali ya Pak Tendi yang pengikutnya karena program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu memang lebih banyak di sosial, lingkungan, dan ekonomi gitu. Tidak apapun, menurut saya tetap kita perkuat saja di transformasinya seperti apa di TJSL ini. Ini kami akan sampaikan gitu. Tadi saya sampaikan oleh Epi ya sebagai tentang latar belakang dan sebagainya ya, kemudian tujuannya ya kan. Nah, kita akan mengacu kepada parameter ini kan selalu dari peraturan menteri ya. Kan dulu kan ada namanya PKPL. Nah, sekarang ini sudah eranya Pak Erick Thohir tahun 2021 sudah memberikan permen tentang TJSL, tanggung jawab sosial, lingkungan, dan hukum tata kelola. Nah, kita tetap mengacu kepada mungkin Ibu waktu PKBL ingat namanya BUMN hadir untuk negeri gitu ya. Kemudian setelah eranya Pak Erick ya kan kita muncul namanya BUMN untuk Indonesia gitu. Tapi dengan 4 pilar TJSL ini, kami di ajang anugerah TJSL CSR Award 2025 itu mengangkat 4 pilar ini, ya kan. Sosial, memberikan ke masyarakat, ya tentang ekonomi, mendorong UMKM. Apalagi sekarang sudah ada kabinet baru ya, di kabinet yang baru ini ada Kementerian UMKM gitu kan. Malah dia akan mempersiapkan holding UMKM itu sendiri, ini lagi proses juga gitu kan. Saat ini sebenarnya di BUMN kan sudah ada 1.200-an ya UMKM yang sudah menjadi binaan aktif ya di BUMN. Ada 300-an desa kelurahan terjangkau program ya kan. Ada 15.000 hektar hijau dikonversikan gitu kan. Kemudian ada sudah 90% itu program-program laporan desa itu dalam berbentuk digital. Nah, ini juga bagian daripada penilaian yang akan kami nilai ya di dalam ajang TJSA Sesar tahun ini. Kemudian faktor lingkungan ya tentang bumi yang lebih untuk generasi yang mendatang ya kan, mangrove dan sebagainya ya program-programnya. Dan yang memang jarang diikutsertakan adalah dari hukum dan tata kelola. Ini memang di PKBL tidak masuk waktu itu. Memang setelah di TJSL ini hukum dan tata kelola itu bagian daripada program dari TJSL dan CSR-nya BUMN. Eh, Kami BUMN Track gitu ya selama ini sebagai media yang sudah 17 tahun ya berhubungan dengan Bapak Ibu sebagai mitra itu kan selalu mengangkat aksi korporasi BUMN dan kita juga tahu bahwa BUMN itu sebagai agen pembangunan kan melalui TJSL ini tanggung jawab sosial dan lingkungan dan kami juga ingin menepis stigma negatif terhadap BUMN. Mungkin Bapak Ibu ramai sekali ya awal-awal tahun ini gitu isu-isu yang korupsi dan sebagainya ya di banyak BUMN gitu. Nah ini juga eh, memang ada sebagian gitu ya yang terjadi seperti itu, tapi sebagian besar kan memang BUMN kan sangat luar biasa kontribusinya kepada negara ini gitu kan. Sehingga kami ingin menepis stigma negatif terhadap BUMN. Pada bulan Maret kemarin kami sudah memberikan penghargaan untuk anugerah BUMN. Itu dari aksi-aksi korporasinya gitu. Nah, pada
ajang TJSL ini kami ingin mengapresiasi dari aksi sebagai agen pembangunan melalui TJSL. Sehingga kami ingin mendorong inovasi-inovasi ya, sosial antar BUMN yang sudah dilakukan. Dan kami berharap bahwa nanti TJSL pemenang di ajang kami yang sudah tahun kelima ini menjadi benchmark ya. Bahwa inilah program-program yang sudah dilakukan oleh BUMN yang terbaik gitu. Dan pada tahun ini kami juga sudah mengeksplor, coba kerjasama ya. Karena kebetulan kami tahun ini juga sudah akan melakukan namanya UMKM BUMN Award kan. Untuk UMKM-nya kan juga diberikan penghargaan gitu. Dan kami harap nanti Bapak Ibu juga bisa ikut serta tuh di ajang UMKM BUMN Award itu. Nah, di ajang TJSL ini yang kelima ini, kami juga ingin mencoba nanti coba sudah bekerja sama, coba dengan televisi gitu ya. Ada yang swasta, ada yang pemerintah. Nah, ini lagi kami ilustrasikan. Terus kemudian kegiatan di media-media sosial juga, ya. Jadi kami ingin mungkin nanti program-program TSCR Bapak itu ada dokumen, gitu, videonya, ya kan. Terus ada upload di media sosialnya udah seperti apa. Mungkin juga ada cerita-cerita inspiratif penerima manfaat ya, gitu, dari program-program TSCR ini. Nah, bila nanti Bapak butuh dukungan kami, nanti kami siap mensupport untuk pembuatan konten-konten itu, gitu ya. Kemudian juga kami tadi coba kolaborasi ya dengan media nasional dan lokal agar exposure program-program yang sudah Bapak lakukan, yang sudah kami nanti nilai apresiasi yang terbaik juga itu dipublikasikan jauh lebih masif gitu. Karena era saat ini memang hal-hal yang baik juga perlu diekspos ya lebih besar ke publik gitu. Tidak hanya hal-hal yang negatif yang selama ini ramai bicarakan tentang BUMN. Eh, Poin-poin itu yang mungkin di ajang Tiga Sesar Award ini ingin kami coba ya explore ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti ajang TJ Sesar Award ini apa eh, untuk kelima ya tahun ini gitu. Nah, selanjutnya mungkin nanti Pak Tendri akan mengeksplor ya lebih jauh kategorisasinya atau mungkin ada poin-poin lagi yang lebih nanti kita bisa explore ya Pak Tendri ya. Nah, kami coba sebagai media ya untuk mengemas gitu apa yang sudah nanti Bapak capai itu dalam bentuk tadi video mengkomunikasikan ke publik. Saya kerjasama dengan beberapa media yang lokal ya nasional gitu agar apa yang Bapak sudah eh, kerjakan dirasa menjadi yang terbaik di program TJSL ini kami bisa publik explore ke publik jauh lebih luas. Karena di era pemerintahan saat ini kadang-kadang hal-hal yang sedikit negatif akhirnya isunya seolah menjadi lebih besar. Padahal yang dilakukan Bapak Ibu itu sangat luar biasa. Seperti yang kemarin di aksi korporasinya BUMN, dirut-dirut banyak yang tampil, mereka mengerjakan apa yang sudah dilakukan. Nah, begitu juga di ajang TJSL ini sebagai agent development, ini saya kira akan lebih banyak memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu sebagai pengantar kami sampaikan. Terima kasih atas keresahan Bapak Ibu semuanya. Nanti dilanjutkan oleh Pak Tendri selaku Ketua Dewan Juri. Jadi saya terima kasih. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Toto atas opening speech yang diberikan. Jadi memberikan gambaran umum dulu terkait kegiatan yang sudah dilakukan oleh BUMN Track terkait apresiasi seputar bidang CSR dan UMKM tadi. Lalu kemudian kita masuk ke inti acara, yaitu penjelasan kuesioner yang akan diberikan langsung oleh Bapak Tedri Supriyatno selaku Ketua Dewan Juri TJSL dan CSR Award 2025. Kepada Bapak Tedri kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wasyukurillah kita pagi ini sehat-sehat semuanya dan kelihatannya cukup banyak pesertanya, di atas 100 sudah. Ya, mudah-mudahan ini awal yang baik untuk berlangsungnya TJSL dan Sesar Award yang kelima. Memang dari waktu ke waktu kelihatan bahwa pesertanya semakin bertambah dan lebih dari itu sebetulnya yang kami juga saya banggakan ya yang juga ikut bangga adalah bahwa ternyata
kualitas daripada programnya juga sudah semakin baik. Memang tidak ada revolusi untuk menjadi kebaikan, tapi kami melihat ada tahapan-tahapan perbaikannya dan pemahaman yang lebih baik. Karena konsep TJSL sesungguhnya berbeda dengan konsep PKBL. Nah, PKBL lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya karitatif. Ya, makanya di situ dulu ada istilahnya BUMN peduli. Sehingga fokusnya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan berkontribusi pada masyarakat ya di lingkungannya masing-masing. Tapi manakala kita berbicara soal TJSL, dan sesungguhnya TJSL itu terjemahan resmi daripada CSR. Nah, tapi CSR itu tidak ada kata L-nya, tanggung jawab sosial korporasi. Nah, di Indonesia kayaknya kurang mantap kalau nggak ada L-nya. Oleh karenanya, DPR mengundangkan dalam Undang-Undang PT, begitu juga adopsi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN juga ada L-nya. Jadi tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk memantapkan bahwa peran lingkungan itu bukan hanya atau apa ya menepis keraguan. Kenapa kok lingkungannya nggak ada? Walaupun di dalam penjelasannya, di dalam pasal 20 pada waktu kita berbicara soal S, yang sosial itu artinya anything yang memberikan dampak kepada kehidupan sosial, termasuk kehidupan lingkungan. Ya, kalau kita mencemari lingkungan akan memberikan dampak yang buruk juga pada kehidupan sosial kita, pencemaran dan sebagainya. Tapi pemerintah Indonesia, DPR khususnya, ya dalam Undang-Undang PT merasa perlu untuk menaruh kata L di situ, ya dan lingkungan sosial dan lingkungan supaya lebih kuat aja kesannya. Ya tapi ya itu soal interpretasi ya dan udah diundangkan secara resmi. Oleh karenanya Kementerian BUMN juga mengadopsi kosakata atau terminologi yang digunakan secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Ya, jadi kalau ISO itu cuma ISO CSR. Nah, tetapi CSR versi Indonesia sebetulnya bukan versi Indonesia sama bentuknya, judulnya saja ya mereka atau pemerintah Indonesia menggunakan istilah TJSL. Begitu juga Kementerian BUMN. Di dalam permennya pun menggunakan TJSL. Barangkali bisa dimulai slide-nya, Bu Evi. Pak, untuk slide-nya, eh, Mas Eka silakan. Akan di-share oleh Bapak Ismet Eka. Baik, terima kasih. Baik, Dari inilah kira-kira ya yang tadi sudah mulai di uh, uh, jadi ini apa namanya rujukan yang paling relevan itu uh, nomor 1 MBU tahun 2003. Jadi sudah beberapa tahun yang lalu ya. Nah, udah hampir 2 tahun. Nah, inilah kira-kira ya diharapkan bahwa BUMN tidak hanya harus memberikan ya apa namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa namanya langsung pada masyarakat, tapi juga harus berperan dalam meningkatkan ketahanan nasional di berbagai sektor. Jadi tidak hanya memberikan kambing bebek ayam, itulah kira-kira candaan saya. Kalau masih memberikan ceramah di Kementerian BUMN, itu tetapi juga harus memberikan dampak yang positif juga bagi dirinya sendiri, bagi perusahaannya sendiri. Apa? Ya, Eh, memberikan kemanfaatan apa? Nanti akan elaborasinya akan menyusul. Ya, nah eh, sehingga eh, direksi diminta untuk ya memastikan bahwa program berdasar memberikan hasil yang nyata, terukur dan berkelanjutan. Nah, itu kira-kira beberapa spirit atau kata kunci dari eh, pada 1 MBU tahun nomor 1 2003. Ya, kira-kira ini rujukannya. Nah, sebetulnya pada MBU nomor 1 ini juga nggak jauh-jauh amat dengan spirit ISO 20000. Timan tidak didetailkan saja dari 7 core subjeknya. Ya, tetapi lebih kepada pengklasteran, yaitu klaster sosial, klaster lingkungan, klaster ekonomi plus tata kelola. Jadi itu clusteringnya seperti itu, ya. Itu kira-kira, ya. Nah, makanya di dalam award kita pun di sini, ya, kita akan mencoba mengklaster dari berbagai program CSA yang Bapak Ibu lakukan atau program TSL yang Bapak lakukan dalam 4 klaster, ya, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Nah, Bapak Ibu sudah tahu semuanya lah bagaimana berbagai kegiatan inisiatif kesejahteraan masyarakat itu Ya. masuk sosial,
ya, pembinaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, ya, membantu ibu-ibu bikin keripik, singkong dan sebagainya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang ekonomi. Tetapi kemudian, ya, oke, nah, menjual lah ya, lingkungan, ya, pelestarian lingkungan, pengurangan emisi karbon, ya, misalkan para PLN ditugaskan untuk mengurangi, ya, ada shifting, pergeseran kebijakan pemerintah supaya porsi daripada energi terbarukannya harus meningkat. Nah, tahapannya ada, itu sudah ditugaskan oleh pemerintah kepada PLN, tetapi juga semua BUMN diminta pelan-pelan untuk melakukan transformasi supaya, ya, untuk tujuan untuk inisiatif keberlanjutan dan untuk persoalan lingkungan. Kepada BUMN juga udah diminta, udah mulai adakah inisiatif-inisiatif untuk mengurangi penggunaan energi yang tidak terbarukan kepada energi yang lebih terbarukan, angin kah, gas kah, dan selanjutnya, ya. Nah, kemudian juga tata kelola. Sebetulnya ini yang eh, eh, banyak pemahaman yang keliru bahwa tata kelola adalah seakan-akan bukan CSR. Di dalam ISO 20000 jelas mengatakan, ya, bahwa bagaimana kita mengelola perusahaan itu adalah merupakan tanggung jawab pada perusahaan itu kepada eh, tanggung jawab kepada masyarakat dan selanjutnya. Itu kira-kira, ya. Nah, kemudian, ya, perspektif DJSL tidak hanya dilihat dari bagaimana perusahaan itu berperan memberikan sumbangan, memberikan kegiatan, ya, program inisiatif, tetapi lebih dari itu juga harus mampu mengintegrasikan program DJSL dalam model bisnis, ya, mendorong inovasi yang menggabungkan tanggung jawab sosial dengan dan nilai ekonominya ke dalam kegiatan perusahaan. Misalnya, ada perusahaan energi diminta untuk mencoba pelan-pelan untuk mengurangi porsi penggunaan bahan batu baranya misalnya, ya, PLN atau pembangkit listrik lah, ya. Nah, kepada mereka itu program CSR-nya ada nggak yang terkait dengan pilar lingkungan, tetapi juga pada saat yang sama mengurangi porsi, ya, energi tidak terbarukannya. Itu kira-kira, ya, ada nggak? Nah, itu bisa diikutkan di sini, ya. Begitu juga dampak sosialnya. Misalnya ada sebuah organisasi yang kerjanya diganggu aja sama masyarakat. Ya, hari ini topik itu menjadi menarik setelah beberapa, apa namanya, caption-caption, gambar-gambar preman-preman pada malakin perusahaan, dan kemudian ada tindakan-tindakan yang cukup serius untuk mencegah premanisme. Nah, ini adalah dampak-dampak sosial karena kemiskinan, ya, atau juga premanisme lah, ya, yang mengakibatkan mereka mengganggu jalannya perusahaan. Nah, sekarang bagaimana Anda melakukan kegiatan CSR-nya? Dalam rangka melindungi siapa? Tentu melindungi karyawan supaya jangan diganggu oleh para preman, juga membantu pemegang saham, ya. Karena pemegang saham itu juga salah satu stakeholder yang perlu dilindungi hak-haknya, yaitu apa? Supaya untung wajar, supaya jangan ditutup pabriknya. Itu sebetulnya, ya, rangkaian perlindungan yang diberikan kepada pemegang saham. Hari ini seakan-akan kalau pemegang saham bukan nggak perlu dilindungi. Itu kekeliruan. Seakan-akan, ya, bahwa yang perlu mendapatkan pembelaan itu hanya masyarakat sekitar saja yang tercemari, ya, yang tanahnya diserobot. Ya, tentu itu menjadi penting, ya, nomor satu lah. Tetapi juga sustainability dalam perusahaan itu juga menjadi pokok isu yang harus ditangani lebih awal. Karena tanpa sustainability, ya, Bapak Ibu, tentu, ya, akan digugat atau mungkin diganti, ya, oleh Kementerian BUMN, ya, tidak layak lagi jadi direktur, ya, tidak layak lagi jadi pegawai barangkali, gitu. Nah, oleh karenanya perlindungan terhadap operasional. Kadang-kadang kita menyebutnya social license, ya, to operate, seringkali di situ parameter ukurannya. Nah, itu juga bentuk tanggung jawab kita, ya, program CSR itu juga program CSR yang memprotek, melindungi kepentingan pemegang saham. Itu juga CSR. Nah, jadi please lah, yakin sekarang dengan PD, lakukan kegiatan-kegiatan yang memang akan mengganggu kepentingan pemegang saham, mengganggu karyawan, misalkan karyawan dilarang masuk pabrik,
ya, karyawan di blok, ya, karyawan dan sebagainya. Ya, bikinlah acara-acara ya yang juga mencegah supaya para preman atau masyarakat luas tidak mengganggu kepentingan perusahaan. Ya. Nah, itu karena itu out in, ya, pengaruh luar ke dalam, tapi berdampak kepada stakeholder yang lain, ya, yaitu pemegang saham dan karyawannya. Nah, itu jadi kalau yang tadi outside in, tapi ada juga yang dari in outside. Misalnya apa? Perusahaan mencemari lingkungan. Maka perusahaan wajib membenahi lingkungannya dengan baik. Itu dari dalam keluar. Tapi dari luar ke dalam juga ada. Tadi contohnya preman yang mengganggu, ya, ya, yang mengganggu jalannya perusahaan. Itu juga harus ditangani. Itu kegiatan-kegiatan sosial apa? Karena mereka juga mengganggu kepentingan daripada pemegang saham dan karyawan, kenyamanan karyawan kalau diganggu dan sebagainya. Ya. Nah, barangkali cukup. Dan kemudian juga Bapak Ibu harus bisa mengintegrasikan CSR itu ke dalam model bisnisnya. Ya, misalkan seperti tadi, misalkan PLN, contoh ya, bisa ada nggak program yang co-firing, nanam lam terogong, supaya apa? Penggunaan batu baranya agak berkurang sedikit. Ya, itu bagaimana mengintegrasikan TJSL dalam model bisnis atau contoh PLN-nya biar gampang lah ya. Limbah misalkan uh, 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 fly fly ash bottom ash, ya, faba, ya, bagi pembangkit listrik yang menggunakan batu bara itu banyak fabanya, fly ash bottom ash-nya banyak. Ya, nah itulah dampak buruk terhadap lingkungan. Makanya ada kata bapak-bapak, ibu-ibu yang dari PLN, ya, memanfaatkan fabanya menjadi, ya, paving block, batu bata dan sebagainya yang juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu juga CSR yang terintegrasi dengan model bisnisnya mereka. Begitu juga misalnya jasa marga misalnya. Ya. Jasa marga nggak ada salahnya kasih kambing bebek ayam kepada masyarakat tuh nggak ada yang salah, ya. Berbaikan masyarakat tuh nggak ada yang salah. Tapi itu kan sunnah. Yang wajibnya apa? Yang wajibnya adalah misalnya ya jasa marga itu motong jalan, motong dua kampung, membelah dua kampung. Ya Pak Bado sama Bu Siti kakak adik, ya dengan adanya jasa marga jalan tol mereka tidak bisa berhubungan, ya, mau lewat mana, mau lewat ke belakang jauh, angkutan mobil nggak ada, motor nggak punya, kemudian jalannya terbelah. Nah pertanyaannya, apa tanggung jawab dari jasa marga, ya, atau jalan tol, ya, siapapun nama 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 pemiliknya gitu, itu bertanggung jawab supaya apa, tidak memisahkan dua budaya. Ini Badu sama Siti terpisah, terpotong. Nah, itu di mana letak tanggung jawabnya? Nah, bikinlah jembatan layang. Jadi jembatan layang dari perspektif TJSL itu adalah bentuk daripada tanggung jawab sosial dan lingkungan atas dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan. Itu kira-kira. Ya. Kemudian bisa dan bukan bisa, haruslah bisa dampak programnya itu harus dapat diukur, ya, dengan jelas oleh karenanya harus menggunakan parameter-parameter yang jelas untuk dapat mengevaluasi manfaat program TJSL terhadap masyarakat. Contohnya tadi jasa marga membuat jembatan layang, bukan jembatan layang, jembatan apa namanya, jembatan apa, penyeberangan, ya, jembatan penyeberangan oleh jasa marga misalnya, itu adalah bentuk TJSL. Pertanyaannya, bagaimana untuk melihat manfaatnya? Ya tinggal dihitung aja trafiknya, orang yang keluar masuk dari situ tuh berapa banyak. Motor lalu lalang, Pak Badu sama Bu Siti juga nyebrang, saling silaturahmi pada hari Lebaran, ya. Yang kalau pada waktu itu betul-betul terpotong. Ya, mungkin juga ada ada musang yang biasa lewat jalan situ nyambung, tapi tertutup oleh jalan tol. Nah makanya kalau di Amerika atau di luar lah, di Eropa ya, di luar negeri itu rata-rata kalau itu terbukti, ya, jalan tol itu memotong lintasan tradisional misalnya binatang, maka jalan tol itu harus menyediakan gorong-gorong supaya tidak menutup, ya, tidak menutup, mematikan apa jalur migrasi binatang. Nah, sampai segitunya. Kayaknya mungkin kita nggak terlampau peduli banget, ya, kecuali untuk beruang dan gajah, ya, gajah udah perhatikan,
ya bagaimana supaya gajah tetap bisa lewat, karena kalau enggak bisa merusak jalan tolnya sendiri, bisa nyebrang. Ya, itu kira-kira seperti itu. Dan ada juga jalan tol yang di misalkan di apa di Serang gitu ya, Merak sana, itu juga banyak sapi-sapi yang masuk ke jalan tol. Pernah kejadian seperti itu. Nah, itu kira-kira ya bagaimana perusahaan-perusahaan bisa mengukur yang dulunya ya eh, kurang apa eh, mengganggu gitu ya. Nah, begitu juga misalkan jasa marga misalnya. Bagaimana nih ada kecelakaan karena apa ya? Karena asap tebal dan itu sudah terjadi. Asap tebal yang dibakar oleh masyarakat membakar jerami di sekitar di pinggiran jalan tol. Nah, kemudian gimana CSR-nya? Karena Bapak Ibu yang di jasa marga atau ya pengelola jalan tol lah ya, itu bertanggung jawab atas kecelakaan itu, ya. Karena kita itu udah bayar. Nah, kita pengen jalan yang nyaman, tidak yang jelas ya, yang tidak pengen celaka dong. Kita udah bayar, macet, celaka pula misalkan. Sial betul. Nah, di mana tanggung jawabnya pengelola jalan tol? Nah, oleh karenanya, bikinlah program-program supaya mengedukasi masyarakat. Halo masyarakat, ya, kalian jangan membakar jerami ya. Dididik ya supaya jeraminya dimasukkan lagi ke dalam tanah supaya menjadi zat hara yang menyuburkan tanah. Nah, jadi orang jasa marga ya itu juga harus belajar tuh tentang teknik pertanian yang benar. Bayangkan sampai sampai segitunya. Kalau nggak punya orang, hire orang ASN yang memiliki keahlian di situ. Edukasi masyarakat sekitar. Jadi di situ kira-kira ya, ya dan ukurlah dampaknya. Oh, dulu kalau musim kemarau dan sebagainya itu terjadi kebakaran, terjadi orang-orang membakar jerami dan sebagainya. Tapi setelah program ini sudah tidak ada lagi. Dulu tahun lalu ya programnya mengakibatkan telah terjadi kecelakaan dan menimbulkan fatalitas. Ya, orang meninggal sekian, luka serius sekian, ya dan sebagainya. Hari ini setelah program ya mengedukasi masyarakat seputar atau di pinggiran jalan tol, dampak itu udah berkurang. Nah, itulah sebetulnya bisa kita ukur dampaknya. Nah, seringkali kan kita nggak pernah mengukur dampak. Ya, kasih-kasih aja. Ya. Nah, tapi dampaknya nggak diukur secara transparan. Itulah nanti ke depan harus begitu, apapun programnya. Ya, misalkan kemudian harapannya adalah juga beradaptasi terhadap tantangan global. Ya, bagaimana ya kegiatan-kegiatan sosial itu memberikan kontribusinya terhadap isu global seperti tadi ya transisi energi bersih, ketahanan pangan, ya pengurangan kemiskinan, ya kesetaraan gender misalnya gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Itulah kira-kira tema-tema award yang ingin kita tunggu ya, yang diharapkan akan menjadi bapak-bapak menjadi program-program yang lebih inovatif ya. Nah, saya pengen ke depan itu kualitas daripada kegiatan-kegiatan CSR kita itu udah sampai ke sana ya dan harapannya tentu ya agar memberikan inspirasi dan apresiasi ya kepada kontribusi BUMN dalam membangun Indonesia yang lebih berdaya, inklusif dan berkelanjutan. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini rujukan-rujukannya kira-kira ya manfaatnya juga seperti sudah saya jelaskan lah ya tadi ya, baik perusahaan induk maupun perusahaan anak, perusahaan holding ya. Kemudian juga harapannya memberikan motivasi ya, rekomendasi pada perusahaan BUMN dan anak perusahaannya ya dan juga memberikan acuan yang seragam ya bagi perusahaan. Karena Anda-Anda yang ikut kegiatan ini tahu arahan saya ya atau ikut award ini. Tetapi komisarisnya mungkin belum pernah. Mungkin jangan-jangan direksinya juga belum pernah ikut ya mendapatkan atau ikut mendengarkan kegiatan ini. Nah, silakanlah ya diberikan masukan dan pemahaman supaya program-programnya menjadi lebih baik ke depan. Itu kira-kira ya. Jadi eh, juga membantu memberikan acuan kepada mereka ya. Nah, ini kira-kira acuan dan parameternya ya tadi udah disebut ya peraturan Menteri BUMN-nya, kemudian pilar 3 selnya, kemudian selaras dengan SDGs.
Nah, tahu kan ada empat 17 core subject ya, 7 core subject untuk ISO dan SDGs ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini memang ya banyak versi yang terkait dengan pengertian CSR ya, ngasih kegiatan kepedulian sosial pun sering keliru dianggapnya kegiatan CSR. Misalnya contoh menolong korban tsunami. Wah, banyak perusahaan berbondong-bondong untuk bikin program CSR, untuk bikin dapur umum, ya. Misalnya seperti itu. Per definisi, itu sesungguhnya bukan CSR, tapi kegiatan kemanusiaan, kegiatan kepedulian sosial, ya. Karena apa tanggung jawabnya Bapak terhadap tsunami? Tsunami itu yang bikin Tuhan, yang bikin Allah. Apa tanggung jawab Bapak? Tapi kita sebagai perusahaan BUMN, sebagai insan mulia, ya, memiliki kepedulian untuk membantu mereka. That's fine. Oke, pahalanya banyak. Tapi kegiatan semacam itu, by definition, bukan CSR. Itu adalah kegiatan kepedulian sosial. Ya, nah seringkali bahkan, ya, CSR itu jadi kegiatan-kegiatan parade, tontonan kedermawanan sosial. Apa bentuknya misalnya sunatan massal. Nah, ke depan itu kita bantu dengan pemberdayaan. Biarkanlah kita bantu mereka supaya bisa menyunatin anaknya sendiri. Gitu idealnya ya. Mungkin beasiswa lagi suatu saat juga tidak lagi diperlukan beasiswa. Tetapi membantu mereka untuk mampu membiayai anak-anaknya. Itu adalah esensi daripada pemberdayaan masyarakat. Gitu ya. Nah, ya kesehatan untung hari ini sudah ada BPJS. Sehingga mungkin nggak kritis-kritis amat ya bagi Bapak untuk melaksanakan kegiatan TJSL bidang kesehatan. Ya, tetapi ya ada juga orang yang jauh dari fasilitas puskesmas dari kesehatan. Nah, silakan kayak di pulau-pulau terluar tadi itu juga banyak kegiatan Telkom lah misalnya ya. Mereka bikin kegiatan-kegiatan di sana yang terluar ya, tertinggal, terjauh. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah buktinya rangkaian kegiatan tanggung jawab sosial. Jadi please ke depan ya, eh, kalau SDGs itu bisa ya, karena program SDGs itu tidak harus program tanggung jawab sosial, tapi berbaikan, misalkan stunting. Stunting itu apa, termasuk kegiatan kegiatan CSR apa bukan? By definition bukan, tapi dia kegiatan SDGs ya, pemberdayaan supaya apa ke depan jangan lagi ada anak-anak yang stunting, tetapi dia kaitannya dengan ya supaya apa? Supaya bangsa ini menjadi kompetitif pada tahun 2045 misalnya, seperti itu logikanya. Nah, tetapi Pak Tendi, saya udah banyak nih ya kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan di pedesaan yang anti stunting gimana? Nah, pertanyaannya sekarang, dengan program itu Bapak, Ibu ya membantu ketahanan sosial, mengurangi risiko-risiko sosial nggak buat perusahaan? Kalau iya, ya silakan dijabarkan Bapak. Ya, dengan banyak membantu masyarakat sekitar, dengan banyak membantu masyarakat apa namanya Karang Taruna sekitar, risiko-risiko operasional, risiko-risiko sosial terhadap perusahaan menjadi sangat berkurang. Nah, itu juga merupakan CSR. Tapi kalau ngasih cuma-cuma tanpa ada alasan yang logis, itu adalah kegiatan kepedulian sosial semata-mata atau charity. Tetapi kalau kegiatan yang sama tapi memiliki alasan yang logis tentang risiko-risiko sosial, itu sudah termasuk kegiatan CSR. Karena apa? Bapak sedang melindungi pemegang saham, Bapak sedang melindungi karyawan, ya, supaya apa? Pabriknya jangan ditutup, pabriknya jangan diblok. Nah, itu adalah rangkaian kegiatan-kegiatan CSR dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham, ya, kepada karyawannya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi bisa juga dampaknya dari luar, Bapak memprotek kepentingan internal. Ya, nah yang biasa kita lakukan itu adalah kegiatan-kegiatan eksternal. Ya, yaitu apa? Menangani dampak-dampak yang buruk yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap orang luar. Ya, jadi external stakeholder.
Jarang banget ya kegiatan-kegiatan CSR untuk memprotek internal stakeholder. Jarang banget ya. Nah, ke depan setelah pelatihan ini, bukan pelatihan ya ini ya, setelah ceramah dari penjelasan dari saya ini, mudah-mudahan akan ada ya, kegiatan-kegiatan CSR inisiatif yang dalam rangka memprotek kepentingan internal stakeholder. Ya, itu kira-kira. Kalau yang kurang paham, silakan nanti ditanyakan ya ke saya. Next. Nah, ini tentang pelaksanaannya nanti itu teknis lah, udah bertahun-tahun Pak Toto milihnya di situ. Ya, uh, Ini terserah gimana nanti aja buat kemungkinan saya. nanti diskusi juga Pak, mungkin dengan studio TV ya, kemarin kita lagi diskusi juga. Kalau nggak di Wah, hotel ya, iya. ya sudah, itu bukan domain saya ya. Silakan nanti. Ya, next. Nah, ini juga teknis banget ya. Ya, Kapan mulai pendaftaran? Ya, nanti nanti silakan berhubungan dengan sekretariat ya. Ada nomornya, ada emailnya di situ. Silakan. Karena saya tidak menangani pendaftaran, tidak menangani. Saya eh, sebagai ketua dewan juri atau juri lah ya. Tim juri itu hanya melakukan wawancara dan seleksi, memberikan penilaian sesuai dengan materi isian yang udah kita kirimkan kepada Bapak Ibu semuanya ya. Nah, sifatnya juga itu self assessment ya. Silakan Bapak mengisi dengan jujur ya supaya kegiatannya betul-betul assessmentnya itu benar, tidak berlebihan karena nanti akan ditanya tuh ya tentang parameter-parameternya, capaiannya seperti apa. Nah, kalau ngarang ya tentu akan kelimpungan pada waktu ditanyanya karena kan ada tanya jawab nanti dengan dewan juri ya. Nah, begitu juga kalau ada sustainability report ya silakan dilampirkan ya, soft copy aja atau highlight aja ya supaya jangan berat ya. Kita nggak mau ngambil lagi tentang annual report dan sustainability report dalam bentuk cetakan, nggak lagi kan Pak Toto ya. iya Jadi Pak, di nggak ada penyidik lagi. nggak nggak diperlukan ya, barangkali Oke begitu semua Pak. kira-kira. Next. Ya, Ya, lanjut. Next. Bisa langsung tanya jawab. Nah, ini kira-kira ya. Nah, ini kita udah sama tahu lah bahwa BUMN anak perusahaan ya, yang yang disertakan silakan ya. Eh, itu ya. Nah, penilaiannya itu ada bintang 5, 4 dan 3 ya. Nah, kemudian bagi yang bagus ya tentu akan dapat bintang 5 dan selanjutnya ya. Nah, aspek penilaiannya itu kira-kira harus inline dengan, nah ini permintaan daripada Kementerian BUMN supaya kegiatan-kegiatan sosial Bapak atau CSR Bapak itu juga inline dengan kegiatan SDGs ya. Pak, ya itu apa? Ya, eh, dari 16 ya 17 sekarang gitu ya. Karena ada SDGs desanya itu terkait dengan kegiatan sosial, ekonomi lingkungan, hukum, dan tata kelola. Nah, nah secara garis besar itu ada 6 aspek yang dinilai. Ada nggak sih kebijakan? Oh iya Pak, kami sudah direksi sudah mengeluarkan keputusan dan kebijakan ya tentang policy ini. Ya, fokusnya kemana? Karena kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan pupuk misalnya, kayak gitu. Maka kebijakannya fokus terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan, dampak buruk yang mungkin akan ditimbulkan sebagai dari operasional perusahaan. Nah, mungkin akan berbeda ya kebijakannya dengan perbankan. Ya, perbankan itu pakai energi yang intensif, pakai kertas yang banyak. Ya. Nah, kebijakannya apa misalnya yang relevan dengan perbankan misalnya? Oh iya, kita mau mengurangi penggunaan kertas. Kita mau mengurangi penggunaan listrik. Kita mau mengurangi penggunaan AC misalnya, supaya menghemat energi. Nah, gimana caranya? Oh, kita bikin ya yang tadinya temboknya masif sekarang dibuka jadi dikasih kaca supaya pada siang hari nggak perlu lagi pakai listrik misalnya seperti itu. Dan itu dituangkan dalam kebijakan, silakan sampaikan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana Bapak merencanakan program-programnya? Bagaimana direncanakan? Ada nggak roadmap-nya? Ya, apa saja yang akan dikerjakan dan selanjutnya. Nah,
Pelaksananya Bapak monitor apa enggak? Ya, gimana bentuknya pelaksanaannya? Ya, apa bentuknya yang dilaksanakan? Habis itu, ini yang sering yang jarang banget dilakukan, yaitu monitoring dan evaluasi. Ya, kasih aja, program-program aja. Nah, seringkali tidak dicatat bagaimana dampaknya. Misalnya, bikin zaman keluarga, tahu-tahu udah mampet, ya nggak dipelihara lagi sehingga fungsinya tidak lagi berguna. Setelah 1 tahun sudah berikutnya udah nggak termanfaatkan lagi. Nah, tidak pernah ada evaluasi juga. Nah, itu kalau bisa nanti ya dalam penilaian kita itu Bapak nulis juga, Pak, kami program ini dimonitor setiap 3 bulan sekali atau setiap bulan, ya, dengan melakukan evaluasi apakah program ini berhasil atau kurang berhasil. Nah, dan siapa yang melakukan, frekuensinya berapa sering. Nah, ini harus ada ya monitoring dan evaluasinya. Kira-kira seperti itu, ya. Dan kemudian juga peran penanggung jawab komite. Siapa sekarang dan apa peranannya komite komite TJSL BUMN, gitu ya. Nah, ini yang harus juga disampaikan, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, dulu itu ada perdebatan panjang tuh tentang komite TJSL pada level apa. Ya, awalnya mau level dirut. Oh, komite itu harus dipimpin oleh seorang dirut. Tapi, waduh, nanti dirut sibuk dengan kegiatan CSR saja. Diturunkan lagi, ya, pada direktur keuangan, ya, para pejabatnya PKBL. Turunkan lagi dengan pejabat D-1, ya, kepada corporate secretary. Wah, pusing. Pindahkan lagi kepada level senior, apa namanya, vice president, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, banyak sekali perubahannya. Nah, tapi lebih dari itu sebetulnya bagaimana berperan. Ya, itu menjadi penting karena seringkali karena kurang pahamnya di Dirut menganggap bahwa kegiatan CSR itu bukan kegiatan yang strategis. Memang bukan kegiatan strategis atau gini, atau memang tidak akan menjadi strategis dan tidak akan memberikan manfaat buat perusahaan kalau desainnya ecek-ecek. Kalau kasih kambing-kambing bebek ayam, ya programnya itu aja dari tahun ke tahun kemudian berharap bahwa akan memberikan dampak positif buat perusahaan yang enggak lah, kejauhan. Oleh karenanya kita harus menjadi lebih cerdas, lebih pandai dalam mendesain program-program CSR kita. Itu telah sebetulnya tujuan daripada award ini, untuk membedakan mana yang bagus dan mana yang kurang bagus. Dan kita ajari, oh ternyata perlu ada kebijakan, perlu ada perencanaan, perlu monitoring dan selanjutnya. Nah, inilah proses pembelajaran yang sebetulnya ingin ya dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Saya ini mantan 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 pensiunan BUMN. Ya, saya tahu persis bagaimana praktek-praktek TJSL BUMN. Ya, dari zaman PKBL. Karena saya pegang keuangan, ya pada waktu itu saya jadi direktur keuangannya, itu kan ada di bawah saya. Jadi saya tahu persis bagaimana kualitas pelaksanaannya, ya. Staffingnya seperti apa saya tahu, bagaimana monitoringnya, ya. Itu kira-kira ya, karena saya tahu karena saya kan mantan mantan BUMN, ya. Itu ya kira-kira. Nah, kemudian penilaiannya ada 3 tahapannya itu verifikasi data. Jadi pada waktu Bapak kirim itu, ya data-datanya diverifikasi lengkap apa belum? Oh kurang ini kurang itu, gitu ya. Kira-kira seperti itu supaya apa? Supaya Bapak Ibu jangan dirugikan. Ya kalau datanya nggak lengkap, pada waktu wawancara Bapak bisa menjadi kelimpungan, gelagapan karena datanya tidak di tangan, tidak on hand. Oleh karenanya di sini akan dibantu supaya ada verifikasinya oleh tim verifikator ya berdasarkan form isiannya. Jadi pada waktu misalkan oh ada contoh misalkan Pak kegiatan ini sudah ada di dalam sustainability report kami, ya nggak apa-apa, silakan aja di highlight, kemudian di copy short ya, kemudian ditempelkan di dalam presentasi boleh gitu ya. Nah, yang kedua nanti akan ada presentasi ya yang dilakukan oleh perusahaan kepada tim penilai ya. Nah, nanti di situ
itu ada, jangan banyak-banyak slide-nya. Karena ada yang pernah bawa sampai 60 slide nggak habis. Ya, karena macam-macam tuh. Jadi bukan program CSR yang ditampilkan, tapi yang ditampilkan itu adalah apa? Kayak annual report tentang perusahaan yang banyak. Sudahlah, ya kurangin sedikit mungkin. Karena siapa sih yang nggak tahu Pertamina? Siapa yang nggak tahu SI? Siapa yang nggak tahu PTP ini dan PTP itu? Nggak usah terlalu banyak-banyak tuh tentang profil daripada perusahaan. Tapi maksimalkan kepada penyampaian tentang apa namanya materi presentasi, ya, slide dan sebagainya kurangin yang berkaitan dengan masalah company profile, ya. Itu makanya kalau bisa jangan lebih daripada 20 slide supaya apa, supaya dewan juri juga nggak pusing kepala, ya, supaya Anda fokus kepada materi-materi yang relevan saja. Yang nggak relevan udahlah tinggalkan aja di kantor masing-masing. Ya, kayak gitu ya. Nah, nanti kemudian penilaiannya agak fair, maka akan ada rapat pleno apa prapleno prapleno dulu, dikodifikasi siapa dapat apa dan sebagainya, dan semua habis itu nanti kita ada pleno. Oh, saya tahu nih perusahaan ini sebetulnya dibandingkan dengan perusahaan ini nggak bagus-bagus amat, tapi kenapa yang ini dapat platinum atau dapat bintang 5? Kenapa yang ini dapat bintang 3? Ini ada yang salah nih, gimana nih? Misalnya seperti itu, ya. Nah, itu adalah ajang untuk rapat tim dewan juri supaya kadang-kadang ada dewan juri yang pelit, tapi juga bukan semata-mata pelit, tapi bisa jadi karena ngantuk, ya, nggak konsentrasi. Nah, walaupun saya tentu uh, akan meminggirkan lah dewan juri yang doyan ngantuk gitu ya, karena merugikan, ya, kira-kira seperti itu. Oleh karenanya, ya, penilaian ini juga kita harapkan dilakukan pleno supaya ada mengurangi dampak-dampak yang seperti terjadi. Makanya di dalam penilaian tidak boleh ada gap yang lebar lebih dari 10 penilaiannya. Karena apa? Kalau ada dua orang yang sama mendengarkan presentasi yang sama, yang bagus atau kurang bagus, sama barangnya, tapi yang satu misalkan ngasih 90, yang satu ngasih misalnya 70. Nah, ini ada dua hal. Ya, yang satunya ahli, yang satunya kurang ahli, atau yang satunya pelit banget, yang satunya royal banget, atau apa masalahnya, ya, atau ya pemahamannya yang kurang. Nah, oleh karenanya di dalam kegiatan-kegiatan ini kami juga, saya, ya, itu melakukan penyamaan persepsi dengan dewan-dewan juri yang lain supaya, karena latar belakangnya bisa beda macam-macam kan, ada yang profesor peternakan, ada yang doktor ekonomi, tapi ada juga yang doktor psikologi, ya. Nah, karena keragaman semacam itu, ya, dokter boleh-boleh saja, tapi pengetahuan tentang CSR-nya memadai apa enggak? Nah, oleh karenanya di kami, ya, Pak Toto, saya udah pesen tuh, ya, memang Pak Toto juga lebih banyak pesan ke saya nih, Pak Toto ini siapa-siapa aja kira-kira dewan jurinya. Nah, mudah-mudahan nggak terlalu salah lah ya, bahwa dewan juri yang kami pilihkan itu rata-rata dewan juri yang sudah punya pengalaman, ya, dan kami sudah lama bergaul dengan mereka, sehingga harapannya mereka juga memiliki pemahaman yang kurang lebih tidak terlalu jomplang antara satu juri satu dengan juri yang lain, ya. Nah, itu kira-kira itu kami lakukan namanya penyamaan persepsi dan antar dewan juri supaya tidak terjadi ketimpangan, ya, penilaian yang mencolok. Next. Nah, ini time schedule nanti barangkali eh, biar eh, Mbak Evi lah yang menjelaskan. Ya, hari ini kita melakukan sosialisasi dan penjelasan teknis, ya. Nanti nanti tanggal 20 ada kuesionernya udah mulai dikumpulkan dan selanjutnya secara teknis lah, ya. Next. Nah, ini ada proses penilaian. Nanti akan dimulainya kira-kira eh, kapan gitu ya. Yang penting supaya jangan melebar. Supaya harapannya bahwa nanti pada tanggal 25 Juni itu awardingnya itu nggak meleset gitu ya. Dan mudah-mudahan dihadiri oleh direksi perusahaan-perusahaan Bapak Ibu semuanya. Itu kira-kira. Ya. Next.
Nah, ini tentang jadwalnya, ini udah berulang-ulang ya. Itu terbagi 4 sesi ya, masing-masing ya, ini perinciannya gitu ya. Jadi dari 8 sampai jam bisa apa, oh sorry, ini adalah sesi pagi, siang, sore ya. Jadi ada sesi 1 pagi ya, silakan nanti Bapak Ibu pilih mau yang pagi, siang atau sore ya, tapi waktu presentasinya itu ya, 80 menit ya masing-masing. Ya, di mana perinciannya yaitu pagi 80, siang 80 menit, dan selanjutnya ya. Sore juga begitu kira-kira. Ya, ada 20 menit untuk presentasi, 40 menit tanya jawab atau pendalaman lah sebetulnya lebih tepat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu memberikan testimoni penutup ya, tentang bagaimana pelaksanaan program ini keren atau kurang keren ya, atau jurinya terlampau mengejar. Ya, silakan aja, nggak apa-apa, Mas. Berikan masukan pada kita supaya kita bisa memberikan evaluasi perbaikan ke depannya. Kayak gitu ya, kira-kira ya. Dan kalaupun ada video-video, ya itu jangan 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 lama-lama lah. 2 menit aja lah cukup lah ya. Karena ya apalagi saya ini udah berkecimpung di dunia siasat ini udah 25 tahun ya. Jadi pada waktu saya aktif, saya udah pensiun lama memang, ya tetapi waktu saya masih aktif saya udah mulai tertarik di dunia CSR, walaupun latar belakang saya sesungguhnya itu orang keuangan, tetapi karena saya memiliki ketertarikan di dunia CSR, makanya saya diberikan Allah untuk kemudahan untuk mempelajari CSR karena suka. Sama dengan orang yang suka burung, dia akan belajar tuh makanannya apa yang cocok, ya, dimandikan jam berapa, supaya bunyi itu gimana, dimandiinnya. Karena suka, kira-kira penghobi burung juga akan melakukan hal seperti itu. Begitu juga saya. Karena saya suka, maka saya bacanya lah jauh lebih banyak. Ya, bahkan saya sering memberikan ceramah di perguruan tinggi ya tentang CSR, apalagi saya orang korporat ya, background saya orang keuangan, jadi seringkali ya pada waktu presentasi CSR atau ceramah tentang CSR lebih banyak dikaitkan dengan isu-isu strategic management ya, bukan bukan hanya karitatif, charity saja ya, karena kalau charity saja sebetulnya gampang, ngapain ya meng-hire sarjana seperti Anda, kenapa nggak anak SMP aja, kalau cuman cuman suruh geret-geret kambing bebek ayam ya kan. Nah, kenapa perusahaan-perusahaan BUMN itu meng-hire Anda sarjana-sarjana, banyak juga yang S2-nya. Nah, karena apa? Supaya desainnya menjadi lebih bagus ke depan ya, supaya memberikan implikasi yang positif, memberikan dampak positif, memberikan image yang positif, memberikan dampak operasional kepada perusahaan yang baik, memberikan share value yang baik kepada perusahaan. Nah, ini juga juga perlu ya, supaya apa? Misalnya ada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan misalnya batu bara lah misalnya. Bagaimana supaya efisien? Ya tentu perlu melatih anak-anak lokal. Bagaimana supaya mampu mengoperasikan alat-alat berat. Ya, misalnya seperti itu. Atau bapak-bapak perlu tukang las. Maka kegiatan CSR-nya itu misalnya melatih tukang las supaya karena bapak dibutuhkan ya suatu saat tukang las. Itu adalah kegiatan-kegiatan CSP namanya, creating share value. CSR bukan, yes, karena Bapak ada konsep pemberdayaan, tapi pada saat yang sama ya juga memberikan value buat perusahaan. Sehingga dari perspektif itu adalah CSR yang memberikan keterkaitan dengan bisnis perusahaan dan mendukung bisnis perusahaan. Itu yang ideal, itu yang skornya harusnya paling tinggi. Ya, gitu kira-kira ya. Nah, sisanya penutup lah, basa-basi lah ya. Ngomong ini dan itu, dan nanti dengan moderator dan selanjutnya. Next. Nah, inilah kira-kira skor penilaiannya nanti kan ada ya di masing-masing ya pilihan nanti, nama perusahaannya apa. Nanti form lengkapnya ada, tapi karena ini untuk presentasi, jadi kita kita bikin yang simple aja. Ngapain bikin mempresentasikan form yang ribet gitu ya. Nanti Bapak yang lengkapnya Bapak akan terima ya. Kenapa? Tapi kami Nanti ada yang ada revisi laporannya. Mereka kami ya, tapi nggak kami ya. Nah, itu. apa itu?
Mohon Pertanyaan maaf, peserta mungkin atau ada yang atau bocor? silakan. Mbak, ada yang bocor. Ini di gimana patah kan nanti Silakan kan? Pak Henry. Nanti kata nanti sore ini di Tolong di mute aja, agak Ya, mengganggu. tinggi. Aku ikut MIRP ya, Bang. Oke, eh, Pak Henry. Sudah di mute ya? Oke, Sudah, good. silakan. Silakan Pak. Baik. Nah, jadi di sini skor penilaiannya diberikan pada masing-masing parameter. Jadi kalau Bapak ikut ekonomi, ya akan dapat award untuk ekonomi. Bapak ikut sosial, ya Bapak ikut juga dapat award untuk sosial. Lingkungan, tata kelola. Khusus untuk tata kelola, saya ingin memberikan penekanan. Bapak kan banyak program kegiatan GCG. Program GCG itu sesungguhnya secara definisi adalah kegiatan tanggung jawab Bapak, tanggung jawab sosial Bapak. Seringkali ada salah paham bahwa, oh enggak Pak, ini kan GCG. Iya, GCG itu adalah merupakan bentuk tanggung jawab Bapak ya kepada siapa? Pemegang saham, kepada BUMN ya yang memberikan kerja kepada Bapak. Kalau Bapak tidak mematuhi hukum, Bapak dihukum perusahaan ditutup atau korupsi. Itu adalah tidak melakukan GCG atau governance yang baik. Nah, itu sebetulnya korupsi adalah bagian yang apa ya, perilaku yang tidak bertanggung jawab. Dari perspektif CSR seperti itu. Ya, kira-kira ya. Anu ya, pemahamannya ya. Nah, kemudian bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya program-program GCG yang bagus, misalnya, Pak, saya udah bikin uh, 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 kegiatan-kegiatan misalnya untuk apa namanya whistleblowing system PBS itu adalah CSR ya silakan tampilkan diikutkan di sini ya karena itu adalah bagian daripada bagaimana Bapak Ibu mengelola perusahaan itu dan bertanggung jawab pada pemegang saham itu CSR by definition ISO 8000 adalah CSR ya governance itu kira-kira ya. Next. Nah, ini tadi perinciannya. Tadi udah sepintas sudah saya gambarkan. Nanti silakan aja dibaca sendiri ya. Bagaimana tentang aspek kebijakannya. Misalnya begini. Ya, apapun yang Bapak Ibu lakukan mesti harus punya alasan. Ya, seringkali ya bikin program CSR itu nggak punya alasan, tapi ujung-ujung. Orang Jawa ujung-ujung tahu nggak Pak Toto? Tiba-tiba ya Pak. Ya, tiba-tiba. Ya, without any good reason. Nggak punya alasan bagus. Kenapa Bapak melaksanakan ini? Ah, cantumkan, tuliskan di situ. Ya, misalnya di distribusi, bikin bank sampah. Kenapa bikin bank sampah? Ya, yang nggak tahu, bikin aja. Ya, gitu. Nah, itu artinya nggak punya reason. Padahal, Pak, saya bikin bank sampah supaya sampah-sampah jangan berserakan, supaya ya, kadang-kadang sampah-sampah ini terbakar supaya jangan mengganggu operasional pabrik kita, Pak, supaya apa namanya jangan mengganggu mobil kita yang lewat. Itulah rangkaian alasan, banyak alasan, ribuan alasan ya untuk melaksanakan sesuatu. Oleh karenanya, cantumkan tuh alasannya. Ya, kebijakannya apa, alasannya apa, tujuannya apa, sasaran yang ingin dicapai itu apa. Nah, seringkali ini yang kayak gini-gini nih pada missing, pada nggak bisa jawab. Karena dulu programnya program warisan, ya, dari pendahulunya. Nah, nggak apa-apa tugas Bapak Ibu sebagai pengganti, ya, dari pejabat sebelumnya, coba direka-reka apa, diperkaya selainnya. Apa sih waktu bikin ini? Tanya sama seniornya yang dulu, yang Bapak gantikan. Pada waktu Anda bikin programnya apa sih alasannya? Apa sih tujuannya? Apa sih sasaran yang ingin dicapai? Supaya Bapak dokumen, ya, dokumen
TJSL-nya itu lengkap, jelas alasannya. Gitu kira-kira seperti itu. Kalau saya dulu di kantong saya itu ada dua pulpen, merah sama biru. Kalau udah merah artinya orang udah gemeteran aja tuh. Itu artinya saya tidak setuju tuh, saya coret tuh, seret. Nah, karena apa? Mengajukan ke Komisi untuk kegiatan nih. Saya tanya, apa alasannya kamu bikin itu? Apa manfaatnya untuk kita? Berapa budgetnya? Nah, itulah pertanyaan yang saya ajukan selalu tuh. Ya, setiap program CSR yang diajukan, ya nggak bisa, ya berdasarkan proposal, apalagi, ya bisa aja, ya berbasiskan proposal karena kita kurang ide. Bisa saja bisa ada terjadi gitu ya, bisa aja. Nah, tetapi proposal ini cocok nih, ya dengan program kita di sana. Tapi jangan semuanya proposal yang tidak punya alasan dan tujuan. Tetapi ada kata proposal juga masih lain, ya masih selaras dengan tujuan dan kegiatan perusahaan. Buat saya masih oke, ya. Tapi kemukakan, ya, bahwa walaupun ini berbasiskan proposal dari sebuah masyarakat tertentu dari Karang Taruna, tetapi, ya, kegiatan ini akan memberikan aktivitas kepada anak-anak Karang Taruna sehingga akan mengurangi risiko sosial bagi perusahaan. Mereka itu sebelumnya suka nutup pinjalan. Jadi bayangkan, ya kelihatannya seperti kegiatan charity, kegiatan yang ecek-ecek kelihatannya. Ya, pada waktu ngasih bola voli kepada anak-anak Karang Taruna, pada waktu kita ngasih kegiatan kepada anak-anak Karang Taruna, ngasih kegiatan bisnis, magot misalnya, sampah pada mereka, kepada Karang Taruna. Tetapi kalau tidak ada hubungannya, nggak jelas tuh alasannya, nggak ada tujuannya, dan nggak jelas sasarannya, ya kita Dewan Juri akan memvonis, ini apa program ecek-ecek. Tahu program ecek-ecek nggak? Program asal-asalan. Tetapi kalau misalkan dirancang dan didesain dengan good reason, dengan alasan yang baik, dengan tujuan yang jelas, dengan sasaran yang ingin dicapai dan terukur, nah itu baru keren. Walaupun programnya mungkin itu hanya kegiatan ngasih bola voli dan magot misalnya. Ini kan banyak yang nggak jelas tiba-tiba, ya perusahaan misalkan adalah perusahaan pelayaran misalnya, ya. Saya tanya, apa sih dampak yang ditemukan dari perusahaan pelayaran ini? Ya, oh iya Pak, kami menggunakan bahan bakar. Oke, apalagi kami merapat, mengganggu lingkungan laut, ya dan sebagainya. Nah, krunya gimana? Krunya makanan nggak? Oh iya, kemana tuh makanan sisa makanannya dibuang? Pada waktu merapat, pada waktu apa mau dibuang di tengah laut? Padahal perlu waktu 2 minggu tuh misalkan perjalanan, ya dari Batubara sana sampai ke pembangkit, misalnya ya. Perlu waktu 2 minggu. Nah, krunya kan makan selama 2 minggu. Ada sisa nasi, ada sisa sayur dan sebagainya. Pertanyaannya, dibuang kemana? Dibuang ke laut. Tidak ada program yang terkait dengan itu, program CSR-nya. Nggak ada. Tapi tiba-tiba di ujung sana, Pak, saya bikin program Magot, Pak. Di mana magotnya? Di Tangerang. Tangerang itu apa? Seberapa jauh dengan jeti Anda? Ya jauh sekali, Pak. Kenapa? Ya karena Anda orang mengajukan proposal bikin magot. Nah, kira-kira nyambung apa enggak? Ini kan lucu program siasannya. Nah, andai kata program magot, sama-sama magot nih. Tapi Pak, saya bikin ini program magot ini di Marunda. Karena sampah-sampah dari kapal kami itu akan kami serahkan ke situ dan dibuat makanan maggot. Sehingga kami tidak membuang sampah di lautan, tetapi kita gunakan untuk maggot di sekitar Marunda. Nah, programnya sama-sama maggot. Tapi bukan di Tangerang, tapi di Marunda yang dekat dengan jetinya dia. Dan makanannya di situ, taruh di situ. Nah, itu baru CSR tuh Bapak Ibu. Ya, paham nggak? Ya, kita kira-kira gitu. Jadi sama-sama program magotnya, tapi jelas tujuannya untuk apa? Menyelesaikan sampah-sampah buangan dari kapalnya. Ya, jelas tujuannya. Ya, alasannya jelas. Sasaran yang ingin dicapai apa? Supaya tidak membuang sampah di tengah lautan. Nah, pada waktu perusahaan ini saya tanya, sampahnya dibuang kemana, Pak? AIU, AIU, nggak jawab-jawab tuh.
kelihatannya Pak Toto dibuang ke laut tuh, ya kan? Nah itulah ya, di mana bisa mengatakan bahwa we are responsible corporation, itu benang merahnya, ya kira-kira seperti itu. Nah, tanyaan nomor tiga, apakah itu terintegrasi? Yes, terintegrasi, karena itu bagian daripada menyelesaikan dampak buruk ya yang ditimbulkan oleh perusahaan, ya. Jadi itu bagian daripada bisnis, ya. Nah, berikutnya lagi, terarah nggak? Oh ya, terukur nggak? Oh iya, terukur. Berapa ton atau kintal lah, ya, sampah yang dibawa oleh kita dan kita menyelamatkan sampah-sampah itu dari dibuang ke laut misalnya, ya. Dan biayanya berapa? Oh, biayanya untuk ini kita membantu masyarakat di dekat jeti perusahaan, ya, membantu mereka membuat kandang maggot dan bla 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 dan sebagainya, dan 2 orang ya yang melakukan, atau 3 atau 4 lah ya yang melakukan kegiatan di sana, dan itulah cost yang saya berikan pada mereka. Nah itu namanya accountable dalam pelaksanaannya, ya jelas biayanya berapa, outputnya jelas, terukur ya, dan juga betul-betul menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perusahaan. Lah ini ya, programnya perusahaan ini menimbulkan sampah ya sama makanan di kapal, tapi program angkutnya ada di Tangerang, nggak ada urusannya, nggak nyambung. Nah itu bukan sesar namanya, ya makanya mari kita belajar sesar dengan benar ya. Nah disinilah sebetulnya, jadi saya sekalian sekalian ngajar nih Pak Toto, Ya, siap. gitu ya. Nah Ya, kemudian mungkin yang nomor 5 itu agak ribet lah ya, mungkin ini sebetulnya kemarin tuh udah saya usulkan boleh diabaikan ya Pak Toto, yang nomor 5 karena oh ini kan ya, sumber ya, dana. Ah, ah. Nah ini nggak selalu mudah jawabnya nih ya. ya, ya. Jadi penyisian laba ini Iya. akuntansinya, kawan-kawan harus nanya ke bagian akuntansi nih, agak ribet. Kemarin, ya, kemarin sampaikan bahwa ini tidak perlu disampaikan, nggak apa-apa kan, Pak? Ya, Pak, ya. Iya Soal ya anggaran. kemarin makanya ini Karena sebetulnya kan kita tidak mengukur ROI kan, kita cukup itu aja, ya Mbak CSP Evi aja. nanti ya untuk ke depan dicoret atau nanti form-form yang sekarang dibuang aja supaya Ya, jangan ada kawan-kawan yang masih mengerjakan stres sendiri ya padahal sampai di sini nggak dinilai. iya. Ya, jadi Sampai dibuang aja. CSP aja kan, Pak ya. CSP aja, Pak ya. Seingat saya ini Iya, udah dibuang iya, iya, kemarin ya tahun lalu betul. ya di tampilan Ya, di presentasi saya ya. Oke, next ya. ya. Next. Oke, nah ini pelaksananya. Nah itu PDCA-nya seperti apa? Ya, bukti perencanaannya apakah ini program jangka panjang? Dan ini sebetulnya nggak mengada-ada. Ya, ini masih ada sesuai dengan pasal 16 nya ayat 2. Coba Bapak lihat lagi. Ya, di pasal 16 ayat 2 huruf A itu di permen yang sama tuh. Itu isinya kira-kira seperti ini yang habisnya disampaikan ini. Ya, ada nggak bukti perencanaan? Punya nggak roadmap-nya? Apa hasil evaluasinya? Yang telah memberikan kemanfaatan, nilai tambahnya. Ya apa? Itu ada di pasal 13. Jadi semuanya ya saya mengambil dari situ supaya apa? Bapak punya tor yang sama. Oleh karena kita pakai rujukan yang sama dan kita bantu detailnya. Ya, atau memberikan manfaat tuh lihat tuh di pasal 13 Bapak, ini kan peraturan Bapak-Bapak Ibu sendiri yang ada. Nah kalau peraturannya sendiri nggak dibaca ya kasihan, makanya silakan dibaca aturannya, karena saya juga mantan orang BUMN paling demen nih kayak gini saya baca supaya saya bisa memberikan arahan ya, kepada anak buah saya supaya bisa melakukan kegiatan CSR dengan benar ya. Nah kemudian terintegrasi dan terarah apa enggak seperti tadi contoh-contohnya ya. Nah jadi kalau misalkan bikin maggot tapi bukan dari hasil sisa makanan dari kapal itu, ya nggak ada sambungannya, ya nggak ada sambungannya, tidak mengurangi dampak negatif dari operasional perusahaan, ya nggak lulus dalam pertanyaan G, ya bukti program telah dapat mengurangi dampak negatif operasional perusahaan karena dibawa ke laut tuh ternyata, ya. Nah kemudian di mana mengklaim menjadi perusahaan yang bertanggung jawab, ya. Nah itu juga tidak akuntabel, ya kira-kira seperti itu, ya.
Dah, oleh karenanya nanti di situ ada rangkaian ya telah bukti telah dilakukan pengawasan audit keuangan ya maupun audit efektivitas pencapaian. Jadi ditanya tuh nanti ya, oh kalau programnya Magot maka telah berhasil ya mendigest, mencerna, memakan seluruh sampah yang kami timbulkan kecuali plastik dan sebagainya. Dan kami plastiknya diberikan kepada orang-orang pemulung dan sebagainya. Nah, tapi jelas tuh, ya, gitu kira-kira ya. Nah, berikutnya nanti ada nggak sih kemanfaatan bagi masyarakat sekitar, ya, dalam rangka ikut mendukung SDGs tadi. Nah, tolong dikaitkan karena ini permintaan permen Bapak itu ya juga pengen dikaitkan dengan capaian SDGs. Jadi programnya satu tapi multi goals. Ya, sasarannya dapat banyak ya. Menyelesaikan risiko perusahaan tapi pada saat yang sama juga ikut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan ya, yaitu lingkungan yang bersih misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian kira-kira elaborasi bukti adanya integrasi atau kesehatan program dengan bisnis perusahaan seperti tadi contoh tadi sampah di kapal. Ya nomor tiga. Oh iya Pak, ini adalah yang kita kasih mangkot kepada orang tadi di Marunda tadi bukan di Tangerang, di tengah kota pula. Apa urusannya dengan perusahaan perkapalan? Nah kalau di situ perusahaannya itu adalah perusahaan properti real estate, oke. Tapi enggak, ini perusahaan perkapalan, pengangkutan. Ya bikin eh, program angkut di tengah kota pula. Apa urusannya coba? Ya, ya enggak ada urusannya, enggak terkait, enggak terhubung. Sama-sama manggotnya. Tapi kalau manggotnya di Marunda, deket kapal sandarnya dia, ya, dan juga merupakan maggotnya itu bikin untuk makan sampahnya kapalnya. Nah itu baru relevan nomor tiga ya elaborasi integrasi keseluruhan program dengan bisnis perusahaan yang dapat memberikan juga manfaat bagi perusahaan dan juga lingkungan ya nomor tiga ya nomor empat dan kemudian kira-kira programnya ini dilaksanakan oleh siapa oleh Pak Badu Pak Badu itu orang mana programnya di mana oh di Marunda Pak Badu orang mana orang Ciamis dia siapa pendatang. Nah, terus dia bisa balik lagi nggak ke kampungnya? Bisa saja. Lah, ini kan nggak ada. Oleh karena ya perlu coba dilembagakan supaya berkelanjutan. Misalnya, ya bekerja sama dengan koperasi, bekerja sama dengan BUMDes dan sebagainya. Yang penting di situ menjelaskan bahwa program ini akan berlanjut, sustain. Ya, begitu ya kira-kira. Nah, begitu juga tentang kemanfaatan program. Ya, apa sih tujuan programnya? Ya, misalkan menciptakan nilai tambah, ya, kemanfaatan. Nah, di dalam pasal 13 itu ada kemanfaatan program, ya, ya, ada kemanfaatan, ada sesuai dengan tujuan dari program. Itu jelas tuh programnya. Ya, dia harus terintegrasi tadi yang contoh ya makanan yang terbuang tadi terarah sesuai dengan kepentingan stakeholder. Stakeholder siapa? Ya kalau sampahnya dibuang ke laut, itu artinya kan mematikan biota laut. Nah, biota laut itu juga stakeholder, jangan lupa. Bukan hanya manusia, mereka disebutnya silent stakeholder. Seperti bayi. Bayi dikasih minuman gula, menolak nggak? Nggak bisa menolak, tapi bisa menimbulkan sakit. Siapa yang protes? Yang protes ibunya. Misalkan kandungan susu, gulanya banyak. Ya, dari sebuah perusahaan produsen susu misalnya. Nah, Mbak Evi harus tahu nih, ya. Kemudian perusahaan ya sorry orang-orang tadi itu protes sama perusahaan no 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 ini gulanya ketinggian ya akan mengakibatkan obesitas bayi saya misalnya seperti itu. Nah artinya di situ ya kegiatan-kegiatan tadi ya itu tidak memberikan dampak yang positif bagi perusahaan ya bagi kemanfaatan nilai tambah bagi orang ya penggunanya. Nah, di situ ya ditanyakan ada nggak kemanfaatan programnya ya sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, itu pertanyaan. Kemudian udah diukur apa belum nampaknya? Apalagi ya
Oh iya Pak, demonya udah hilang sekarang. Cukup nggak? Ya kalau nggak ada toolsnya sih boleh-boleh saja. Ya tapi dicatat nggak buktinya, statistiknya, ya. Nah yang tadinya berapa kali, yang sekarang nggak ada. Tapi bukti nggak ada kan susah. Yang gampang itu bukti kalau ada. Bukti tidak ada kan susah, seperti setan. Gimana membuktikannya? Bagaimana membuktikan kalau setan tidak ada? Kan susah. Yang paling gampang itu bagaimana membuktikan setan ada. Oh, di foto aja genderuwo lagi menampakkan diri di foto. Ya, jadi membuktikan itu yang tidak ada itu susah. Tapi membuktikan yang ada jauh lebih gampang. Oleh karenanya, mari kita buktikan yang ada saja. Ya, nah gitu kira-kira. Apa dampaknya? Ya, seringkali. Baik. Oh, dulu dulu ya sampai jam berapa, Mbak? Kita sudah pukul 11.31 ini Pak Tendri, apakah mau langsung sambil tanya jawab aja Pak ya kalau ada peserta yang ingin bertanya Pak? Boleh. Jadi itulah Waktunya, kira-kira ya nomor 5 itu ya. ya saya singkat aja itu diukur dampaknya ya sudah harus accountable ya itu juga mengurangi dampak negatif operasional perusahaan dinyatakan di dalam programnya ya bahwa ini telah mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh perusahaan harus ada. Nah, itu baru CSR ya karena menyelesaikan masalah dari masalah-masalah kantor. Dan itulah tugas Bapak Ibu untuk menyelesaikan ya dampak-dampak buruk dari perusahaan. Juga bisa Baik. menimbulkan juga dampak positifnya. Barangkali cukup ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Tendri atas penjelasan kuesioner yang sudah diberikan. Mohon izin Bapak dan Ibu, jika masih ada yang ingin ditanyakan, kita membuka sesi tanya jawab. Silakan jika masih ada yang perlu diberikan penjelasan lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya kepada Ketua Dewan Juri di sini. Dan nanti materi presentasi dan penjelasan kuesioner yang baru saja disampaikan akan kami share melalui WA ke nomor Bapak dan Ibu dan email. Untuk itu kami mohon izin untuk dapat berkenan mengisi form absen kehadiran yang sudah saya share di kolom chat. Silakan dari PT TPS ada Bapak Ibu Sri untuk bertanya langsung silakan. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Singkat saja, saya mohon info untuk yang bisa dilombakan ini untuk periode CSR yang tahun berapa ya? Maksudnya awal atau harus sudah selesai atau sedang berlangsung atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri. Silakan Pak Tendri untuk periode penilaiannya Pak. Jadi ginilah ya. Andai kata program itu juga baru dimulai beberapa bulan pun diikutkan saja. Sepanjang sudah ada yang bisa dilaporkan. Kalau dampaknya nggak kelihatan, ya kan? Belum ada yang bisa dilaporkan. Terus nanti apa yang dipresentasikan? Gitu ya kira-kira ya Bu ya. Oleh karenanya ya saya ingin menghilangkan tentang patokan waktu kalau bisa ya. Ada kata baru setahun pun silakan ikutlah. Yang penting Ibu bisa membuktikan, Pak, walaupun baru setahun tapi memberikan dampak yang signifikan. Ah boleh tuh. Daripada programnya udah 5 tahun, laporan nggak ada, dampaknya nggak jelas. Terus mau kita hargai yang 5 tahun tadi? Enggak lah, Baik ya Pak, konteksnya seperti itu. Baik. kalau programnya sudah lama, misalnya 2 tahun yang lalu itu apa masih bisa Pak? Nggak apa-apa, Ibu Boleh masih ya? program apa bukan? Ya kan? Masih program Ibu bukan? Kalau masih iya, Ibu masih memonitor walaupun sudah exit. Ya, nah gini loh ya, pemahaman exit itu juga kadang-kadang suka keliru. Saya suka ngeledekin. Ini exit apa ditinggal? Ya kan? Ayo, Ibu bisa membedakan nggak? Ya, sudah exit apa ditinggal atau diabaikan? Apa disebut exit? Nah, disebut exit itu manakala programnya udah bisa jalan sendiri dan sustain berjalan sendiri. Itu namanya exit. Ya. Nah, tapi kemudian Ibu juga masih masih memonitor. Silakan Ibu masih bisa klaim bahwa itu adalah programnya Ibu. Gitu kira-kira. Ya, Ya. nuwun Pak Tendri. Apalagi? Jelas Ibu Sampun, Sri. terima kasih.
kasih. Semangat, silakan. Terima kasih. Jadi ditekankan lebih yang dampaknya sudah terlihat begitu ya Pak Tendi ya, karena itu bisa jadi untuk acuan penilaiannya di situ. Ya, Silakan Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan kembali. Mungkin saya sambil mengingatkan, kami mohon dapat untuk mengisi form absen kehadiran agar kami nanti bisa share untuk video rekaman sosialisasi hari ini dan juga materi presentasi yang barusan disampaikan oleh Pak Tengki. Yang Pak Henry. Eh, Izin Silakan, antri dari Waskita, Pak. silakan oh, Bapak Eh, Andri. sebentar, silakan. iya, izin mau tanya, Pak. Kalau Ya, misalnya programnya baru berjalan dan penilaian dampaknya hanya berupa self assessment, kita belum sampai ke yang apa namanya metode selanjutnya yaitu SROI. Nah, sedangkan penilaian dampak tersebut baru berupa testimoni dari penerima manfaat dengan kita monitoring tentunya apakah itu cukup tanpa harus menggunakan serai. bisa, Terima kasih, Pak. bisa, misalnya Anda di apa perusahaannya. Tadi kan contohnya saya tadi di pengelola jalan tol lah ya, ya. Ini bukan Wikata, ya, ya. Oke. Nah, jadi misalnya contoh perusahaan jasa marga lah, ya bikin jembatan. Jembatannya itu baru 6 bulan, ya. Tetapi sudah ada ucapan terima kasih dari Bu Siti tadi, udah ketemu lagi sama Pak Badu di seberang jalannya, ya kan? Itu, oke, ya kan? Nah sekarang untuk kejadian seperti itu nggak mudah untuk mengkursornya, ya. Hanya bisa melakukan dengan testimoni-testimoni. Kenapa? Untuk melihat dampak proksi, proksi namanya, proksi dampak ekonomi atau sosial bagi kegiatan itu, Bapak tidak selalu mudah. Berbeda misalnya dengan inisiatif atau CSR yang mudah diukur. Misalnya, ya, program toga tanaman obat, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu akan jauh lebih mudah. Atau keripik, Bapak udah langsung bisa jual tuh. Ya, penjualannya berapa dan sebagainya, gampang ukurnya. Yang nomor satu. Yang kedua, haruskah pihak ketiga? Tidak harus. Tapi pada waktu Bapak memberikan pengukuran ya kepada udah dapat pihak ketiga itu nilai plus. Karena belum tentu, ya jadi walaupun Bapak masih self assessment, jadi self disclosure dari internal, kita menghargai itu. Karena kita menghargai, mengapresiasi upaya, ya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak usah merasa kecil hati, silakan diikut sertakan, ya. Ah, ah, tentu bagi yang sudah menilai slot akan mendapatkan nilai plus, ya kan? Hanya itu perbedaannya. Bukan berarti menghukum yang belum lapor, tapi memberikan, beda kan filosofinya. Kami tidak menghukum yang belum lapor, tapi memberikan apresiasi yang telah melaporkan. Beda kan? Oke, cukup. Makasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Andri. Silakan Bapak dan Ibu ada lagi yang ingin bertanya. Dan sekali lagi kami ingatkan mohon untuk mengisi form Gmail yang sudah kami share di kolom chat untuk absen kehadiran agar kami dapat memberikan materi yang tadi disampaikan oleh Pak Tenri. Mungkin sambil menunggu juga kami mengingatkan kembali hal-hal yang penting tadi untuk slide presentasi maksimal 20 halaman. Jadi mohon dibuat seefektif dan semenarik mungkin dengan mungkin di porsi terbesar adalah terkait program TJSL yang dijalankan. Jadi jangan terlalu banyak basa-basinya gitu Pak Tenri ya, karena kita sudah tahu profil atau mungkin kurang lebih profil perusahaan BUMN. Dan timeline pengumpulan kuesioner maksimal pada 20 Mei 2025. Presentasi penjurian berlangsung pada tanggal 4 hingga 12 Juni 2025 dengan waktu 75 menit. Dan sementara awarding insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 di Hotel Borobudur. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada yang masih ingin bertanya?
untuk mengupas secara detail terkait pelaksanaan atau kategori dan kriteria penilaian pada TJSL dan CSR Award 2025 ini. Di sini selain ada Pak Tenri sebagai Ketua Dewan Juri, juga sudah hadir eh, beberapa juri atau komite penilai yang nanti akan berhadapan langsung dengan para peserta. Ada Pak Emmanuel, tadi ada Bu Yuanike ya, Pak Toto, Pak Tenri. Bu Yuanike dari Papua hadir Wiranti juga ini, bersama kita. ada Bu Wiranti. Ada Ibu Insinyur Ranti juga. Ada Ibu Triswari saya lihat tuh. Ibu Triswari, terima kasih sudah hadir. Tadi Tapi nggak ada ada serat, gambarnya, nggak, soalnya di silent apa sambil ya, tidur apa gimana nih? nggak muncul ya Pak ya. Ya, jadi Nanti ada, pentingnya pentingnya kenapa Dewan Juri juga diminta hadir ya, itu itu juga sebagai penyamaan persepsi. ya, Karena kita backgroundnya beda-beda macam-macam. Ya, pendidikannya beda-beda, pengalamannya beda-beda. Ya, nah itu makanya pentingnya acara ini bagi Dewan Juri pun juga penting ya supaya ada bukan keseragaman tapi minimal banget kedekatan atau penyesuaian lah. Ya, itu barangkali poinnya. Terima kasih. ya, betul. Terima kasih Bapak. Tadi ada 122 peserta ya, sekarang ada 108 di sini. Baik Bapak dan Ibu, apakah mudah-mudahan formnya sudah diisi lengkap ya, form kehadiran melalui Google Form yang telah kami share. Sebelum menutup mungkin apakah sepertinya sudah lengkap apa yang disampaikan oleh Pak Tenri dan ini juga mungkin bukan yang pertama untuk mereka mengikuti TJSL World, jadi eh, sudah kurang lebih paham apa yang langkah apa yang harus diikuti selanjutnya. Pak Toto, apakah ada yang ingin ditambahkan, Pak? Silakan sekalian closing mungkin, Pak. Ya, untuk yang tadi ya TJSL CSR tadi disampaikan, itu kan yang ekonomi ada yang UMKM ya. Nah, UMKM sendiri kami sampaikan bahwa kami juga ada UMKM BUMN Award ya, untuk BUMN yang binaannya, BUMN di UMKM dan kepada pembinanya. Jadi di luar komite TJSL ini kan ada binaan-binaan ya, pembinaan untuk UMKM. Nah, kami juga ada yang awarding untuk paralel lah. Nanti awarding itu juga akan kita selenggarakan. Kebetulan tadi pertemuan dengan kita konsultasi dengan Menteri Koperasi ya, Menteri UMKM, mohon maaf gitu. Itu aja tambahannya, Pi. Tapi kalau untuk TJSL ini, saya kira tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Pak Tenri ya, gitu ya. Gitu. Untuk ketua dewan juri juga UMKM Pak Tenri juga sama itu ya untuk dewan jurinya, eh, karena programnya kan masih related kan. Tapi ini akan fokus untuk yang UMKM ya binaan para BUMN itu yang untuk diikut sertakan penghargaan. Mungkin itu Pi, tadi jumlahnya udah hampir jam 12. Baik, Saya kira waktunya sudah ya. cukup. Baik, terima kasih Pak Toto. Ya. Disampaikan kembali terkait UMKM Award juga TJSL Award ini. Pak Tenri, sekalian closing statement Pak Tenri, apakah masih ada yang disampaikan? Nggak ada, ya, Nggak ada. baiklah ya. Terima kasih. Baik, Mudah-mudahan penjelasan saya cukup memberikan pencerahan oke. dan mudah-mudahan juga akan meningkatkan ya kualitas daripada program-program CSR Bapak Ibu. Karena untuk melaksanakan kegiatan ini tentu perusahaan itu mengeluarkan biaya. Nah, idealnya itu kegiatan Bapak itu akan menghasilkan penghargaan, ya. Nah, kalau belum menghasilkan penghargaan, tentu artinya masih banyak kekurangan, ya. Mungkin nggak dimonitor, mungkin perencanaannya nggak jelas, ya. Nah, artinya semakin banyak Bapak Ibu mendapatkan penghargaan, itu sebetulnya merupakan indikator bahwa apa yang Bapak kerjakan itu benar. Dan itulah sebetulnya yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sebagai CSR officer. Gitu kira-kira, ya. Maaf lah, saya kan pernah di BUMN, ya, 2 kali saya di BUMN, ya. Dan Suasana satu banyak lagi. ya, Nah, nah, saya jadi saya kira kenapa? ya, lanjut Pak Tenri, lanjut dulu.
Ya, kira-kira seperti itu. Jadi harapannya adalah bahwa mari kita pertanggungjawabkan nah, sebagai responsible person dari apa program-program yang telah diamanatkan oleh perusahaan untuk kita kerjakan. Nah, patokannya adalah bahwa oh udah dikerjakan dengan benar atau tidak, parameternya jelas nggak, alasannya jelas nggak, outcome-nya jelas apa enggak, dinilai nggak dengan perusahaan. Nah itulah kira-kira rangkaian pertanyaan yang merupakan pertanggungjawaban kita kepada perusahaan di mana kita bekerja. Itu barangkali penegasan saja, ya sudah tahu, tapi Baik. saya hanya ingin mengingatkan. Barangkali itu sedikit tambahan dari saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tenri atas penyampaian materi yang sudah dilakukan. Insya Allah semua sudah jelas, sangat jelas. Pak Sigit, terima kasih juga sudah hadir Pak Sigit Ya, dari terima kasih. BUE Sama-sama. Academy. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita foto bersama, Bapak? Tidak ada, cukup. Ya, cukup. Baik, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, dengan demikian kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam kegiatan sosialisasi TJSL dan CSR Award 2025. Kami berharap semoga Bapak dan Ibu dimudahkan dalam mengikuti proses-proses selanjutnya, dalam mengisi kuesioner dan nanti untuk sesi presentasi atau penjurian nanti. Dan sebelum menutup sesi ini, kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Mohon berkenan untuk open kamera semuanya supaya kita terlihat full di monitor. Kami mohon bantuan kepada Bapak Ismet Eka, silakan. Slide pertama, ya, satu. Silakan dikasih aba-aba Pak Eka. Eh, Oke, coba saya ambil 1, 2, 3. Oke, mohon maaf. Slide selanjutnya, silakan. Boleh kasih jempol Bapak dan Ibu? Atau kalau ada kode perusahaan seperti apa, silakan. 1. Oh, ini banyaknya seperti ini ya. Oh, ini BUMN jadi seperti ini kayak meroket supaya kinerjanya meroket, program-program TJSL-nya semakin moncer. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekali lagi atas kehadirannya dan semoga sudah mengisi form atau absen kehadiran ya dan kami bisa memberikan materi yang tadi disampaikan oleh Ketua Dewan Juri. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Evi Herawati sebagai moderator pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.